Ketegangan kembali mewarnai persidangan lanjutan atas terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Hal itu terjadi pasca pihak jaksa penuntut umum menolak menghadirkan pihak BPOM sebagai saksi ahli yang meringankan Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan dengan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Pihak Nikita Mirzani yang sebelumnya mengungkapkan rasa kecewanya kembali diluapkan di ruang sidang. Lantas, seperti apa detik-detik Nikita Mirzani tiba di ruang sidang hingga tanggapannya atas sikap BPOM yang menolak hadir sebagai saksi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan dengan terdakwa Nikita Mirzani hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli dari pihak Nikita Mirzani. Pasca pihak BPOM menolak hadir sebagai saksi ahli untuk meringankan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa detik-detik ketika Nikita Mirzani hadir di ruang sidang hari ini? Kakak terima ya, iya. Ami, apa kabar? Oh, sedang hari ini, oh. Cantik banget hari ini kan social distance. Jadi ini monolog ya Pak, monolog. Jadi dia seseorang monolog menyampaikan dan tidak ada seseorang di sebelah. Ini monolog, bukan dialog. No. Ini yang saya bilang tadi, Pak. Ini dengan perkembangan zaman. Ini dikatakan di media sosial dan dilihat dari luar sampai Betul. luar. Ya. Nah, apakah masih dikatakan sebagai suatu monolog apabila suatu perkataan dikatakan, suatu pernyataan dikatakan di live TikTok lah misalnya, yang dilihat oleh ribuan orang misalnya, apakah bisa dikatakan? Ada percakapan di sini. Oh, tapi kan bisa komen. Jadi ya komen itu soal Ya dua itu kan, kalau itu kan bisa dua. komen itu kan tanggapan orang. Seperti pada persidangan sebelumnya, ketegangan pun kembali terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Benarkah Nikita Mirzani kembali bersitegang dengan jaksa penuntut umum? Seperti apa momen ketegangan Nikita Mirzani dalam persidangan siang tadi? Misalkan ada orang dijajakan di media sosial, dan kemudian apabila dia ingin menjelek-jelekan lagi, dia diminta sejumlah uang. Gitu. Memang saat itu orang itu mau, karena orang tersebut Keberatan yang mulia, karena saya tidak pernah mereview yang jelek-jelek ya hadis. kan ilustrasi. Ilustrasinya ke situ mulu. Keberatan, saya tidak pernah mereview Reza Gadis yang jelek-jelek. Kapan saya mereview yang jelek-jelek? Tolong terdakwa kalau protes lewat saya ya, jangan teriak seperti itu ya. Jadi silahkan diteruskan, nanti ahli yang akan menjawab. Silahkan diteruskan. Usai persidangan digelar, Nikita Mirzani kembali memberikan keterangannya kepada awak media terkait jalannya persidangan. Seperti apa pula tanggapan Nikita Mirzani terkait sikap BPOM yang menolak hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan hari ini? Kalau tidak menerima apapun,
BPOM harus jadi saksi. Berarti kecewa gak sih, Ami? Kecewe. Hari ini sidang tampaknya Ami sangat puas kelihatannya tadi senyum Iya banyak dong. senyum. Mama. Sulit. Ayo, pelok. Sebelumnya, kuasa hukum Nikita Mirzani telah menyampaikan rasa kecewa dan keberatannya atas sikap BPOM yang menolak hadir sebagai saksi ahli di pihak Nikita Mirzani. Tak hanya itu, kuasa hukum Nikita Mirzani juga mempertanyakan sikap BPOM yang sebelumnya justru hadir dalam sidang pembuktian. Menurutnya, keterangan BPOM ketika dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang pembuktian sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam BAP, justru membicarakan produk lain. Diakui pihak Nikita Mirzani, justru hal itulah yang mau dikonfirmasi oleh pihak kuasa hukum Nikita Mirzani. Lebih jauh, ia juga menuding pernyataan Kepala BPOM Sarat dengan kontradiksi. Karena sebelumnya sempat menyebut siap hadir, namun kini justru seakan menghindar. Dan lantas kuasa hukum pun bertanya-tanya, ada apa di balik sikap BPOM yang mendadak berubah ini? Karena kenapa saya bilang di dalam BAP dari ahli BPOM itu tidak berbicara soal yang dipermasalahkan sekarang, glowing booster cell. Dia berbicara produk yang lain. Nah, ini yang mau kita konfirmasi langsung. Kenapa saudara sebagai ahli memberikan keterangan bukan pada permasalahan yang sebenarnya itu dia cantumkan semua di BAP. BAP ahli itu bukan produk glowing booster ini, tapi produk yang lain. Nah, maka kita minta dihadirkan untuk mengkonfirmasi langsung terkait dengan keterangan dia yang sudah ada di BAP. Nah, itu. Lalu kemudian saya mau menanggapi juga begini ya. Di beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman media juga mungkin masyarakat publik juga sudah pernah mendengar bahwa BPOM itu bersedia memberikan keterangan, ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang berubah, gitu kan, dengan alasan yang sangat tidak logis, ya. Itu sangat tidak logis dengan alasan ini permintaan dari individu. Dia tidak memahami kedudukan kami sebagai advokat, gitu. Nah, kami meminta itu, ya, dia bilang kami akan berada di tengah-tengah masyarakat, ya, dia sampaikan begitu dari pihak BPOM. Untuk yang mau mendengarkan keterangan kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hukum atau fakta yang sebenarnya. Nah, tiba-tiba dia merubah statementnya itu, ya kan? Dia bilang dia tidak bisa datang, gitu kan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan serius kepada masyarakat, kepada publik. Ada apa di balik ini? Ya, kontradiktif keterangannya. Dari kemarin dia bilang, oke, kami akan bersedia. Sekarang kami tidak bersedia. Tidak bersedia dengan alasan tadi itu. Nah, inilah saya bilang kontradiktif pernyataan dari Kepala BPOM, ya. Nah, hal ini juga akan kami sampaikan di sini bahwa kami akan mengambil tindakan hukum juga ya terkait dengan ini, karena menurut kami juga ini ada hal-hal yang dimungkinkan ya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau ini tidak on the track secara hukum. Mengejutkan, persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi kembali panas. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Reza Gladys, sikap BPOM yang menolak hadir sebagai saksi ahli Nikita Mirzani? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sikap tegas, BPOM menolak hadir sebagai saksi ahli Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan
dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kini menuai beragam tanggapan. Pihak Dr. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus Sembiring menilai sikap BPOM tersebut sudah tepat karena dakwaan atas Nikita Mirzani terkait pemerasan bukan soal obat dan pangan yang menjadi kewenangan BPOM. Julianus menyebut perkara yang kini dihadapi Nikita bukan soal obat ataupun pangan, melainkan dugaan pemerasan. Ia bahkan menegaskan kehadiran BPOM baru relevan jika perkara ini terkait langsung dengan tindak pidana farmasi atau persoalan izin edar, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, bagi pihak Reza Gladys, tidak dihadirkannya BPOM adalah langkah yang wajar dalam konteks dakwaan yang sedang bergulir. Yang artinya di sini bahwa penuntut umum melihat bahwa belum memerlukan ahli dari Badan POM untuk menguatkan dakwaannya. Kenapa? Karena Badan POM itu kan berbicara tentang obat dan pangan, ya. Sementara dakwaannya itu adalah tentang dugaan pemerasan. Sehingga kemudian menurut kami bahwa kenapa kemudian penuntut umum tidak menghadirkan Badan POM sebagai saksi ahli saat itu, karena penuntut umum tidak melihat harus hadirnya saksi ahli sebagai penguatan terhadap dugaan tindak pidana pemerasan. Lain halnya kalau kemudian ini adalah merupakan tentang dugaan tindak pidana terkait sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, ya, sebagaimana pasal 138 junto 435 Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu pertama yang harus kami jelaskan. Tak hanya itu, Julianus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza Gladys juga menekankan bahwa keputusan BPOM untuk menolak hadir sebagai saksi ahli Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan merupakan bagian dari kewenangan lembaga tersebut. Ia menjelaskan dasar hukumnya yaitu berdasarkan peraturan Presiden bahwa BPOM memang memiliki batasan dan kewenangan tersendiri. Sehingga wajar bila lembaga tersebut memilih untuk tidak memberikan keterangan di luar ranah yang menjadi otoritasnya. Apalagi menurut Julianus, BPOM sebelumnya juga sudah sempat memberikan keterangan dalam tahap penyidikan. Karena itu, menurutnya, sikap BPOM kali ini tidaklah aneh, melainkan sudah sesuai koridor hukum. Soal kemudian Badan POM itu menolak untuk menjadi saksi ahli atas permintaan pribadi terdakwa Nikita Mirzani, itulah kan merupakan kewenangan Badan POM itu sendiri, ya. Di dalam peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 sudah diatur tentang bagaimana kewenangan dari Badan POM itu sendiri. Nah, jadi kalau lanjutannya soal pendapat kami, kalaulah misalkan Badan POM ini hadir sebagai saksi ahli dalam sebuah proses Recording hukum, in progress. ya seharusnya ini berkaitan dengan badan obat dan makanan, ya, sebagaimana kewenangan Badan POM yang diatur oleh Perpres 80 tahun 2017 dan aturan-turunannya. Ya, tapi kalau kemudian ini menjadi satu ahli dalam dugaan tidak pidana pemerasan, ya, pendapat kami wajar-wajar saja, ya. Badan POM itu tidak merasa bahwa itu adalah merupakan keahliannya. Sehingga itu mungkin dasar dari Badan POM untuk melakukan penolakan. Atau dengan hal yang lain, karena memang Badan POM kan sudah menjadi saksi ahli sebelumnya dalam proses penyidikan, ya, antara institusi Polda dan Badan POM sendiri, ya. Kemudian pertimbangan lain mungkin, ya, seperti yang kita lihat di media bahwa Badan POM itu menolak karena Badan POM itu lembaga negara dan dapat dihadirkan bukan sebagai permintaan pribadi. Mengejutkan, tanggapan pihak Dr. Reza Gladys terkait sikap BPOM yang menolak hadir sebagai saksi ahli kasus dugaan pemerasan dari pihak Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pula analisa hukum Deoli Payumara atas gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani atas Dr. Reza Gladys hingga sikap BPOM yang menolak untuk menjadi saksi ahli atas permintaan Nikita Mirzani?
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara hukum Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis dalam kasus dugaan pemerasan dengan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang kian memanas. Saksi demi saksi dihadirkan di persidangan, namun teranyar yang mengejutkan adalah sikap BPOM yang menolak hadir di persidangan sebagai saksi ahli pihak Nikita Mirzani. Sikap BPOM tersebut pun mendapat tanggapan dari praktisi hukum Deolipa Yumara. Apa yang membuat Deolipa menilai bahwa gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani dengan nilai 114 miliar rupiah sebagai gugatan kosong? Apa pula yang membuat Deolipa menilai langkah BPOM seakan merupakan langkah yang cerdas? Iya, BPOM kan menolak hadir. Tentunya mereka punya pandangan ini nggak ada kaitannya dengan BPOM, tidak ada kaitannya dengan kasus pemerasan, makanya nggak menolak hadir. Kan BPOM juga rasional juga. Buat apa kita hadir? Nggak ada kaitannya dengan pemerasan. Pemerasan masalah obat-obatan perizinan berbeda lagi. Jadi BPOM ya kalau dia hadir malam-maluin ya kita tinggal ngomong ngapain BPOM hadir kan begitu. Ternyata mereka juga bukan orang bodoh kan, pintar juga. Ya kita nggak hadir lah karena nggak ada kaitannya. Gitu. Jadi tolak. Itu permintaan dari pihak manapun. Ya orang kan boleh minta sini jadi saksi, tapi kalau dasar hukumnya nggak ada atau legal standingnya nggak ada ya nggak bisa, atau kaitannya nggak ada juga nggak bisa, makanya ditolak. Ini kan gugatan, cuman kita nggak tahu gugatan dalam rangka apa, apakah gugatan Wan Prestasi, apa gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan apa kan. Tapi tampaknya ini gugatan Wan Prestasi dengan dasar omong-omongnya di telepon kan begitu. Artinya seolah-olah perjanjian lisan kan, tapi sebenarnya omong-omong itu bukan perjanjian lisan, itu cuma omongan biasa orang take it or granted gitu kan, segala macam begitulah. Jadi tampaknya omong-omong mau dijadikan perjanjian lisan sama kita misalnya nggak bisa, jadi nggak dapet, jadi nilainya 0 gitu, pasti ditolak oleh majelis hakim. Tapi setiap gugatan apapun juga pasti diterima. Siapapun yang menggugat dengan materi yang dirasa secara formal memenuhi posisi gugatan ya diterima untuk disidangkan kan. Tapi kan ada gugatan yang nilainya kosong, ada gugatan yang punya isi gitu ya. Nah kalau kita baca apa yang terjadi di gugatannya Nikita Mirzani, perdata ini yang terbaru ini gugatan kosong, sama kayak yang terdahulu gugatan kosong. Yang terdahulu kan dicabut, sekarang diajukan lagi. Nilainya berapa nilai gugatannya? 114 miliar kalau 114 miliar, yaitu gugatan kosong. Karena nilai keadaannya juga nggak segitu, nilai perkara pidana cuma 4 miliar, terus digugat 114 miliar, kan berarti nggak akan pernah dipenuhi oleh hakim. Jadi nggak apa-apa, gugatan kosong itu gugatan yang penjaring angin. Itu kerugian dia di penjara. Itu bukan urusannya si Reza Gledis, itu urusan negara, aparat hukum. Kan yang menahan dia APH, aparat penegak hukum kan, berdasarkan perintah negara begitu, berdasarkan undang-undang dia ditahan itu. Jadi bukan kesalahannya si Reza Gledis itu. Kalau yang digugat itu ketika dia diputus tidak bersalah, dia kemudian menggugat, negara digugat, siapa, jaksa digugat, penyidik digugat, minta ganti rugi, nah itu masih ada aturannya. Tapi kalau korban digugat ya nggak bisa. Kalau bicara dia 8 bulan di penjara, itu yang namanya nasib, orang ditahan kan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.